Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitriana Rahman dengan NIM 210407512033 kelas BC 21.2. Di sini saya akan memaparkan fenomena fisik lingkungan alam. Pada lingkungan alam terjadi adanya interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya, termasuk di dalamnya manusia, hewan, tumbuhan dengan segala unsur-unsur abiotik seperti tanah atau batu-batuan, air, udara, dan lain sebagainya. Adanya interaksi tersebut dirasakan sebagai kebutuhan dasar bagi makhluk hidup dan makhluk tak hidup. Ilustrasi rantai makanan yang ada di lingkungan alam saling makan-memakan antara makhluk hidup dicirikan dengan adanya produsen, konsumen, dan pengurai, seperti pada ekosistem sawah. Rantai makanan, burung pipit pemakan padi dimakan ular sawah, dimakan burung elang, pengurai, dan menghasilkan zat hara yang dibutuhkan untuk tanaman padi. Nah, selanjutnya adalah variasi keadaan alam dilihat dari segi. Yang pertama, tanah. Tanah adalah karunia Tuhan yang merupakan faktor terpenting bagi kehidupan manusia. Manusia dalam memanfaatkan tanah atau lahan pertanian harus memperhatikan dasar seperti kondisi tanah, struktur tanah, keasaman tanah, kemiringan tanah, iklim, air tanah, dan tekstur tanah. Yang kedua yaitu morfologi atau bentuk permukaan bumi. Untuk menyatakan tinggi rendahnya bentuk muka bumi yang ada di daratan dan di lautan, dikenal dengan istilah topografi atau relief muka bumi. Yang ketiga, vegetasi atau tumbuhan penutup tanah. Vegetasi alam Indonesia termasuk transisi atau peralihan karena terletaknya di antara benua Asia dan Australia. Vegetasi dari benua Asia tampaknya lebih dominan, sedangkan jumlah spesies flora Australia relatif kecil yang terbatas di daerah paling timur Indonesia yaitu NTB dan NTT. Yang keempat, hidrologi atau air. Hidrologi adalah ilmu yang mempelajari tentang air di permukaan tanah maupun di bawah tanah, termasuk sungai, danau, mata air, dan rawa-rawa. Air termasuk sumber daya alam yang mempunyai peran yang sangat penting untuk kehidupan makhluk hidup, termasuk manusia. Yang kelima, cuaca. Cuaca adalah keadaan udara pada waktu tertentu. Cuaca dapat berubah setiap saat, oleh sebab itu BMG mencatat cuaca rata-rata harian, bulanan, dan tahunan. Keadaan cuaca dapat diramalkan dengan cara pengamatan terhadap unsur-unsur cuaca yaitu suhu, tekanan, kelembapan, gerakan udara, awan, dan curah hujan. Yang keenam, iklim. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dari suatu wilayah yang relatif luas dengan kurun waktu tertentu. Untuk menentukan iklim, suatu wilayah dibutuhkan data rata-rata cuaca tahunan dengan periode 10-30 tahun. Pada umumnya, para ahli meteorologi dan klimatologi membagi iklim berdasarkan sifat-sifat tertentu, seperti berdasarkan garis lintang, klasifikasi iklim Köppen, dan klasifikasi dan iklim Junghun. Yang ketujuh, sumber mineral. Mineral adalah senyawa kimia homogen, tetap, dan asli. Mineral terdiri dari dua. Yang pertama, mineral organik dan mineral anorganik. Dan yang kedelapan adalah region.
Region adalah suatu bagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik yang khas, baik itu karakteristik fisik maupun sosial, sehingga dapat dibedakan dengan region-region lain di sekitarnya. Pembagian region di muka bumi berdasarkan secara alamiah dan secara budaya. Nah, materi yang kedua yaitu hubungan manusia dengan lingkungan alam. Semua makhluk hidup termasuk manusia sebagai bagian dari lingkungan hidup. Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk di dalamnya manusia dengan perilaku yang mempengaruhi kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Dengan demikian, manusia adalah bagian terpadu dengan lingkungan hidup di mana ia berada. Sedang, perilaku manusia dinyatakan secara khusus sebagai unsur terpenting yang mempengaruhi kualitas sumber daya alam yang mendukung kesejahteraan manusia. Kesejahteraan manusia hanya dapat dicapai apabila didukung oleh benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup lain yang berada dengan kualitas yang diperlukan. Dengan demikian, kualitas lingkungan hidup secara keseluruhan menjadi tumpuan manusia dalam mencapai kesejahteraan hidup. Manusia seperti makhluk hidup lain memerlukan dukungan sumber daya alam dan lingkungan untuk hidup, tumbuh, dan berkembang. Manusia mempunyai kemampuan untuk mengembangkan interaksi dengan lingkungan alam sekitar. Nah, yang ketiga, contoh pemecahan masalah yang timbul dari heterogenitas lingkungan alam. Heterogenitas atau perbedaan lingkungan alam dapat memperlihatkan corak hidup yang berbeda-beda. Permasalahannya pun beraneka ragam sesuai dengan lingkungan alam yang dihadapinya. Yang pertama, pada daerah rawa-rawa memanfaatkan tanah pertanian dengan menggunakan sistem sorjan. Tanah pertanian dengan sistem sorjan yaitu meninggikan sebagian lahan dengan timbunan tanah yang berasal dari hasil galian di bagian tanah sebelahnya. Bagian tanah yang digali menjadi tanah persawahan, sedangkan timbunan tanah di sebelahnya ditanami palawija atau tanaman tahunan. Corak kehidupan seperti ini terutama pada daerah pasang surut di Kalimantan dan Sumatera. Sungai di daerah ini terutama di Pulau Kalimantan dijadikan sebagai sarana dan prasarana transportasi dan sebagai transaksi jual beli sumber pertanian dan sumber alam lainnya. Yang kedua, pada daerah pantai landai seperti pantai utara Pulau Jawa Barat dapat diusahakan sebagai daerah pertambakan ikan bandeng dan udang, terutama lokasi yang paling baik yaitu hutan bakau atau mangrove. Yang ketiga, pada daerah lereng pergunungan terdapat kegiatan penanaman tanaman palawija atau perkebunan. Hubungan manusia dengan lingkungan alam adalah di mana manusia itu hidup, tergantung kepada alam, baik itu dari segi pangan, tempat tinggal, dan lain-lain. Adapun cara pemecahan masalah yang timbul dari heterogenitas lingkungan alam adalah dengan meningkatkan cara pikir manusia terhadap pentingnya menjaga kelestarian alam untuk kehidupan yang berkelanjutan. Nah, itulah tadi pemaparan materi dari saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.